Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mami Amel. Selamat pagi Sobat Mamel, ini aku langsung bersihkan kolam ikan nih pagi-pagi karena tadi aku mendapati vertical garden mini aku yang aku tempel di pagar ini ambruk ke dalam kolam ikan. Tapi tenang, ikan sudah aku evakuasi terlebih dulu, jadi aman dan leluasa untuk bersih-bersihin kolamnya. Karena tadi media tanam semua bercampur dengan air keruh ya, jadi harus benar-benar disikat nih. Padahal 2 minggu yang lalu kolam ini sudah aku bersihkan gitu, tapi nggak apa-apa, ini karena kejadian yang tidak terduga ya. Oke, oh ya, aku mau kasih tips, mungkin ada sahabat Mamel yang punya kolam ikan juga. Jadi kalau membersihkan kolam ikan tidak usah menggunakan sabun atau pengharum lain-lain, nggak usah, karena nanti ketika ikan sudah dimasukkan lagi akan meracuni ikan-ikannya ya. Jadi biarkan saja, kita sikat aja seperti biasa sampai bersih, kemudian disiram dengan air bersih lagi, diganti lagi airnya sampai dengan bersih semua. Nah ini juga untuk bagian samping-samping ya, aku sikat juga karena juga banyak lumut-lumut juga nih ya, pokoknya sekalian aja deh ya kan. Nah ini untuk bagian samping dan bawah kolam sudah aku sikat. Sekarang tinggal aku pindahkan dulu nih, ini sebagian tanaman belum aku pindahkan ke atas nih, jadi kita pindahin dulu biar nanti bagian yang sebelah sini kita bisa sikat dan bersihkan juga ya. Ini untuk tanamannya aku angkat dulu satu persatu ya, karena lumayan berantakan, ada yang rusak dan patah juga, jadi nanti mungkin kita rapihkan dulu ya sebelum nanti kita letakkan lagi di vertical gardennya. Dan mungkin nanti juga aku akan mengganti tanamannya juga ya sahabat Mamel, karena ada tanaman-tanaman yang aku sudah pilih ya untuk diletakkan di vertical garden, karena nanti ini vertical garden posisinya sekarang sudah tersorot sinar matahari sahabat Mamel, karena sebelumnya aku memang meletakkan tanaman anggur untuk naungan gitu, tapi sekarang untuk pohon anggurnya sudah aku buang ya sahabat Mama, karena lumayan jadi sampah juga sih gitu ya. Dan sekarang juga lagi musim hujan, jadi sampahnya lumayan banyak ke kolam akhirnya. Jadi untuk mengantisipasinya aku buang dulu tanaman anggurnya yang di atas kolam, tapi kemudian sinar matahari jadi lebih terik mengenai vertical gardennya. Jadi nanti kita pilih tanaman yang tahan panas ya sahabat Mama. Oke, sekarang aku bersihkan untuk yang sisi sebelah sini, tadi ada sisa-sisa media ya, kita sikat juga, siram ya. Nanti kalau udah selesai baru kita keringkan terlebih dulu. Sebenarnya sih menurut aku ya, menurut pengalaman aku, memiliki kolam ikan ya di depan ini plus minus sih ya. Memang selain untuk tampilan estetik ya dari teras gitu kan, juga bisa menikmati ikan-ikan yang berenang gitu, terus terasa lebih adem juga sih. Tapi kita harus rajin bersihkannya gitu, karena memang kalau terlalu lama bisa menyebabkan jentik nyamuk, atau nanti aroma dari kolam ikan juga sudah nggak enak ya. Tapi kelebihannya juga menurut aku memberikan kelembaban untuk tanaman-tanaman yang kita tanam di sekitar kolam ya. Terus kalau kita menyiram tanaman, ini bagus banget untuk tanaman ya sobat Mamel, kolam ikan itu. Karena kenapa aku juga mempertahankan kolam ikan ini, alasannya juga itu. Sebenarnya sih terkadang kalau lagi malas membereskan ya atau membersihkan, menguras kolam ikannya tuh udahlah gitu kan, ditutup aja. Tapi terkadang hal itu yang aku pikirkan gitu, kadang lumayan juga gitu ya kalau ada kolam ikan bisa buat siram tanaman, lumayan itu bernutrisi juga untuk tanaman ya sobat Mamel, kolam ikan itu. Karena air yang kita gunakan untuk menyiram tanaman itu kan pastinya yang bebas dari
zat penjernih air ya gitu, jadi air sumur. Nah ikan juga bisa hidup gitu, tanaman juga pasti bisa hidup dong kan, sama-sama makhluk hidup ya. Oke sahabat Mamel, ini aku sudah selesai untuk membersihkan kolam ikannya ya, sudah terlihat ya bebas dari media yang terjatuh ambruk dari vertical garden itu. Nah sekarang tinggal kita atur untuk pemasangan kembali vertical garden ya, mini vertical garden aku yang aku letakkan di atas pagar ini, karena lumayan memberikan tampilan yang estetik juga gitu, karena menutupi bagian dari yang kosong. Nah ini untuk kolam ikannya sudah bersih ya sahabat Mamel ya, kelihatan ya. Nah ini sedikit aku biarkan kering dulu ya. Nah kemudian kita lanjut untuk memasang vertical gardennya. Oke sekarang aku lanjut untuk perlengkapan pemasangannya ya. Kemungkinan di sini juga aku akan lebih buat ikatan yang lebih kuat ya, double ya, karena kemarin juga mungkin terlalu lama ya, jadi aku juga nggak periksa-periksa karena di atas kolam, jadi memang aku mungkin lost di situ ya, kelalaian aku juga sih mungkin ya. Oke, ini aku mulai untuk pemasangannya ya, aku ikat-ikat dulu ini bagian ujung-ujung dan tengahnya ya. Nah aku mulai untuk meletakkan tanamannya. Nah ini aku tetap menggunakan Wijaya Kusuma juga ya, karena dia tangguh sekali ya, tahan dengan sinar matahari dan juga mengeluarkan bunga yang bagus ya, bentuk pertumbuhannya menjuntai, jadi cocok untuk vertical garden. Nah ini sekarang aku menggunakan Philodendron Burlemax variegata. Nah dia juga tahan sinar matahari ya, apalagi mendapatkan sinar matahari yang cukup maka variegatanya akan keluar maksimal. Nah untuk sisi yang sebelah sini aku menggunakan Wijaya Kusuma Kris ya, ini juga sudah menjuntai ya, ini aku gunakan dari vertical garden sebelumnya juga ya, jadi aku sudah buang yang patah-patah. Nah aku letakkan lagi, aku menggunakan tanaman yang memang sudah ada dan aku rawat di rumah, jadi tetap low budget ya. Oke lanjut lagi, ini sambil atur-atur ya sahabat Mamel, ini sesuai selera aja deh ya kan gitu, terus cantiknya seperti apa gitu. Nah ini aku tambahkan lagi untuk Philodendron Burlemaxnya. Di sini aku juga menggunakan yang hijau ya, karena pertumbuhannya tuh cantik dia gitu ya, cocok banget untuk pembuatan vertical garden. Nah ini aku juga meletakkan Sansevieria di sini karena dia tanaman tahan panas ya, jadi cocok juga. Nah sekarang spider plant sudah aku letakkan juga di sini. Ini aku menggunakan 2 spider plant di sini. Untuk vertical garden sih biasanya memang menggunakan tanaman yang minim perawatan, tapi tinggal tergantung mau diletakkan di mana, di indoor ataupun outdoors ya kan. Nah biasanya juga kalau untuk sebagian pembuatan vertical garden menggunakan alat penyiram, jadi bisa diatur waktu penyiramannya. Kalau aku kan manual aja ya. Ada juga yang mungkin yang menggunakan jasa-jasa pemasangan vertical garden ya, untuk biasanya hotel atau kantor-kantor ya, dia menggunakan ahli-ahli. Nah kalau aku sih di sini learning by doing aja ya, untuk di rumah, jadi biar rumah tampak lebih asri juga, terus mengisi spot-spot yang kosong ya, terus juga lahan-lahan terbatas, jadi ini bisa jadi ide untuk tetap bisa merawat tanaman ya sahabat Mamel. Nah ini aku sudah hampir selesai ya untuk pemasangannya. Nah di sini juga aku usahakan untuk menggunakan media yang ringan, karena aku menggunakan vertical garden yang kantong-kantong begini, jadi usahakan untuk tidak membebani ya, jadi kejadian seperti ambruk itu bisa diantisipasi. Nah di sini juga aku menggunakan tanaman sirih gading sahabat Mamel, itu tanaman bukan main manfaatnya ya, dan tahan panas, tahan segala cuaca sih menurut aku, mau diletakkan indoor atau outdoor gitu.
itu juara banget gitu. Di sini aku menggunakan siri gading golden, siri gading neon dan marble ya, karena nanti kalau dia udah merimbun ya, menjuntai itu cantik banget, nanti bakal ke bawah gitu ya. Ekspektasi aku sih sudah seperti itu ya. Nah ini yang terakhir ya, untuk seri gading neonnya sudah aku letakkan di sini mengisi yang kosong ya. Oke, sepertinya ini untuk peletakan tanaman sudah selesai ya sahabat Mamel, ini tinggal atur-atur aja sih. Nah setelah ini tinggal kita lakukan penyiraman ya. Oke, ini aku sudah mulai melakukan penyiraman ya sahabat Mamel. Ini jadi membersihkan juga media-media yang masih nempel di daun-daunnya ya, biar bersih semua. Nah untuk selanjutnya hanya tinggal perawatan aja sih ya. Dan ini aku meletakkan tanaman-tanaman yang tahan panas ya, jadi nggak terlalu PR juga, karena sekarang juga masih banyak curah hujan, jadi kita selang-seling aja nih untuk penyiramannya ya. Nanti kita lakukan pemangkasan jika sudah terlihat terlalu mengganggu ya mungkin, dan tetap rutin melakukan pengecekan ya, jadi biar tidak terjadi ambruk lagi. Oke, ini aku sudah selesai ya Sobat Mamel untuk pemasangan kembali vertical garden mini ya. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga ke teman-teman dan orang terdekat kamu. Tekan tombol notifikasi agar selalu mendapatkan video terupdate dari channel ini. Dukung terus channel ini agar terus berkembang ya Sobat Mamel. Dan terima kasih untuk sahabat Mamel yang sudah subscribe. Follow juga IG Amel Plan. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum.